Halo Bapak Yayan dari Jogja. Boleh absen yuk. Dari mana aja nih sahabat Nutrilat yang udah bergabung? Juga sambil boleh ingetin juga ya teman-temannya buat join di kelas ini. Boleh di-share juga linknya ya. Ini sahabat Nutrilat, saya Kiva, Brand Consultant MU Indonesia, akan sharing bersama salah satu konten creator kita nih, yang juga dia adalah sekaligus weight management coach, yaitu Hans Boling. Dan atau mungkin kita akan lebih biar lebih akrab panggilnya Ko Hans aja ya. Oke, nah di sini sahabat Nutrilat semua, saya mau nanya nih, ada yang pernah lihat konten-kontennya Ko Hans nggak nih? Kalau yang sering aktif di Instagram pasti sering banget nih lihat Kohans untuk update konten-kontennya. Karena konten-kontennya ini menarik banget, sering banget ngingetin kita untuk kalau makanan-makanan yang kita sering makan ini ternyata kalorinya cukup tinggi loh, sahabat Nutriline. Apalagi goreng-gorengan ya. Dan juga hal itu pastinya akan menghambat kita atau menjadi permasalahan nantinya yang kalau kita sedang menjalankan program diet ataupun sedang menjalankan hidup sehat, itu pastinya nanti akan jadinya gagal diet ya. Nah, pas banget ya, hari ini ada Kohans yang nantinya akan sharing juga tentang topik kita hari ini yaitu My Transformation Journey bersama Kohans. Dan kalau gitu kita langsung panggil aja Kohansnya ya, kita sapa-sapa dulu yuk. Halo Kohans. Halo Mbak Kiva, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik, Kohans. Kohans apa kabar? Baik, baik. Halo Baik ya, sobat-sobat Nutrilite awal. juga. Iya bener Kohans. Beda ya kalau yang hidupnya sehat itu pasti bercahaya ya, seperti Kohans ini. Sama nih, Mbak Kiva kan juga bercahaya nih. Iya. Kohans, nah Kohans kayaknya udah pada nggak sabar juga Hmm, nih sahabat terlihat semua buat dengerin penjelasan materi kita hari ini dengan Kohans. Kalau gitu kita langsung serahin aja ke Kohans ya hmm. untuk menjelaskan materi hari ini. Silakan Kohans. Oke, thank you kesempatannya buat sobat Nutrilite dan Mbak Kiva juga sambutannya. Jadi kesempatan kali ini aku diminta untuk bahas topik yang menarik banget nih. Pertama-tama highlight key point-nya itu boleh next. Jadi pertanyaan yang menurutku banyak banget orang kesulitan. Kenapa banyak orang yang berhenti diet di tengah jalan? Nah, ini udah aku sendiri dengar dari banyak banget orang, baik dari teman-teman sendiri di sekitarku atau orang-orang yang DM ke aku. Jadi, di sini aku mau ngebahas dari sudut pandang yang objektif dulu nih. Objektif berarti dari studi, karena emang yang studi udah valid, udah terbukti. Jadi di sini aku ambil satu studi aja buat kita bahas bareng-bareng. Nah, walaupun sebetulnya ada banyak studi lain-lainnya yang juga punya kesimpulan sama, cuman aku ambil satunya aja karena paling relatable sama topik kita hari ini. Ternyata kalau kita perhatiin, kenapa sih orang bisa gagal diet? Kalau kita lihat variabelnya itu, ternyata korelasi antara kegagalan diet sama pola diet yang rigid atau kaku atau ekstrim itu hubungannya tuh korelasinya tuh positif. Jadi semakin teman-teman menjalani pola diet yang kaku, ekstrim, banyak pantangannya, ternyata itu implikasinya itu ke tingkat kesuksesan diet malah semakin rendah. Sebaliknya, kalau teman-teman jalanin pola diet yang lebih fleksibel tapi terkontrol, ternyata menurut studi ini itu terasosiasikan dengan tingkat kesuksesan diet yang lebih tinggi. Di sini jumlah studinya, subjek studinya lumayan ya, ada 616 orang, jadi cukup valid. Terus kalau aku perhatiin lagi nih, pengalamanku udah 4-5 tahun belakangan ini sharing di sosial media, udah banyak banget yang kayak aku, ribuan orang lebih ketika mereka cerita. Terus aku juga ada buka personal coaching dari member-memberku pribadi yang tanya. Ketika aku teliti, aku pelajarin itu, ternyata pattern-nya itu kurang lebih sama. Sesuai dengan studi yang ada di sini juga, jadi trigger utamanya ketika orang gagal diet, itu pasti mereka lari ke tipe pola diet yang terlalu ekstrim, terlalu ketat. Nah, ketika teman-teman jalanin pola diet yang terlalu ketat, seringkali pattern yang akan muncul adalah muncul yang namanya craving. Kenapa bisa muncul craving? Karena di pola diet yang kaku, ekstrim itu banyak banget pantangannya. Biasa pantangan ini justru makanan yang teman-teman suka gitu. Ketika teman-teman jalanin pola diet yang
ada pantangan, justru pantangan makanan yang teman-teman suka, otomatis seiring berjalannya waktu kan kepingin makan makanan tersebut karena selama dietnya ekstrim itu dilarang, nggak boleh gitu. Akhirnya craving itu muncul. Mungkin di minggu-minggu awal teman-teman punya niat yang gede, punya motivasi yang masih tinggi, masih bisa tahan. Tapi kalau menjalani pola diet yang terlalu ekstrim terus-menerus, nggak mungkin ada orang yang bisa tahan. Suatu saat akan ada titik teman-teman nggak tahan, akhirnya gagal deh dietnya. Gagal diet di sini akhirnya banyak orang yang justru malah ke eating disorder, mulai dari binge eating dan lain-lain, dan ini malah menghasilkan efek yang jauh lebih tidak baik gitu. Terus boleh next. Kalau kita perhatiin, memang kenapa sih kok harus diet sebegitu ekstrimnya? Kenapa kalau kita lihat orang-orang ketika mau diet langsung polanya, oke berarti diet itu nggak boleh makan enak. Diet berarti harus masih ada yang berpikiran anti makan nasi, nggak boleh makan itu. Intinya tuh kalau lagi diet tuh harus nggak enak gitu, ketat, ekstrim. Apakah nyatanya seperti itu? Nah, boleh next. Jadi selama ini aku belajar melalui sertifikasi, baca berbagai macam buku, artikel, studi-studi. Ternyata kalau kita telaah lebih dalam lagi, kunci kesuksesan diet itu apa sih? Ternyata tuh mengacu sama satu prinsip yang namanya hukum keseimbangan energi. Jadi gimana hubungan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Kalau kita ngomongin tentang makanan, energi ini kita pakai satuan kalori. Jadi gimana sih kalori masuk sama kalori keluar? Kalau teman-teman yang mungkin pernah lihat kontenku, pasti udah pernah lihat ya, aku sering ngebahas ini. Di luar sana juga, aku lihat banyak orang semakin ngerti gitu sama konsep seperti ini. Tapi menurutku masih belum banyak yang betul-betul paham. Ngerti sama paham itu kan beda ya. Jadi di hukum keseimbangan energi itu ada 3 macam kondisi yang bisa terjadi. Kalau teman-teman konsumsi kalori masuk lebih besar daripada kalori yang teman-teman bakar, itu akan di kondisi yang pertama. Berarti kalau kalori surplus, teman-teman akan naik berat badan. Kalau teman-teman konsumsi kalori lebih kecil daripada kalori yang dibakar, otomatis akan turun berat badan, namanya kalori defisit. Sedangkan kalau kalori masuk seimbang sama kalori keluar, berarti nggak ada kelebihan atau kekurangan energi, berat badan akan stabil. Sebetulnya semua prinsip diet itu mengacu ke hukum keseimbangan energi ini. Gimana hubungannya? Kalau di awal-awal mungkin yang orang diet ekstrim bisa tuh jalanin kalori defisit, tapi karena nggak bisa konsisten, pola dietnya terlalu memaksa, akhirnya binge eating, mereka rebound, kalori yang masuk jadi lebih besar. Akhirnya juga nggak stabil, makanya ini sering disebut juga diet yoyo. Siklus diet yoyo itu seringkali trigger awalnya adalah orang pingin diet secara ekstrim. Boleh next. Nah, kalau kita bahas masalah kalori-kalori, sebetulnya kan kita bisa bedah lebih lanjut lagi, tinggal hitung aja nih kebutuhan kalori teman-teman itu berapa. Nah, cara ngitung kebutuhan kalori itu ada berbagai macam formula, tapi formula yang paling sering aku pakai itu formula Miflin-Senjor namanya. Ini ada variabel-variabelnya. Teman-teman kalau mau hitung secara manual boleh, tinggal dimasukin aja data-datanya. Tapi kalau yang males ngitung, bisa tuh ke website tdiicalculator.net. Nah, barusan udah di-sharing juga ya linknya. Teman-teman kalau mau coba Siap juga isi, ya, sahabat Nutrilite. jadi bisa tinggal klik aja. Nanti cukup diisi jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Nanti bakal keluar otomatis kira-kira audisi juga teman-teman itu termasuk tingkat aktivitasnya kira-kira di kategori apa. Ini biar mudah, kategorinya itu rata-rata dibagi jadi 5. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Masuk di kategori mana, otomatis semakin aktif teman-teman, berarti kebutuhan kalori juga akan semakin tinggi. Nah, setelah dapat angka ini, kebutuhan kalorinya berapa, barulah kita tentuin goalnya teman-teman itu mau seperti apa. Bisa next. Nah, karena hukum keseimbangan energi tadi ada 3 kondisi yang mungkin terjadi, otomatis setelah teman-teman tahu berapa kebutuhan kalorinya, ada 3 goal yang teman-teman bisa ambil. Yang pertama, orang yang mau naikin berat badan, berarti kita harus dalam kondisi kalori surplus. Idealnya itu surplusnya seberapa banyak. Nah, patokannya aku sering omongin ke orang itu 5-15% aja dari nilai TDII. Sebagai contoh, misalkan tadi sudah dihitung,
pakai website tadi atau pakai formula, ketemulah TDEE atau kebutuhan kalori harian teman-teman itu di 2000 kalori per hari. Idealnya untuk naik berat badan, aku sarankan dari 2000 ditambah 5-15% aja. Atau mungkin yang mau main aman, ambil tengah deh, 10%. Jadi, teman-teman targetkan dalam satu hari konsumsi 2000 ditambah 10%, berarti 2200 kalori. Nilai yang kita mau ambil itu progres kenaikan berat badan sekitar 1-2% per bulan. Jadi idealnya ketika teman-teman mau naik berat badan, itu lebih lambat dibandingkan progres turun berat badan. Karena idealnya yang naik bukan massa lemak ya, tapi massa otot. Jadi selain menambah asupan kalori, idealnya diimbangi dengan latihan beban juga untuk meningkatkan massa otot dan juga asupan protein yang cukup. Jadi kalau berat badan 70 kg, naik 0,7-1,4 kg per bulan itu lebih sehat, lebih baik. Semakin cepat bisa saja, tapi kemungkinan yang naik akan komposisi lemak akan lebih besar. Mungkin buat orang yang sangat-sangat kekurangan berat badan, severely underweight, boleh di atas angka itu, karena mungkin dia juga butuh asupan lemak yang lebih. Nah, kedua, ini yang sering jadi permasalahan, kalori defisit. Kebanyakan orang yang tanya ke aku pasti 90% goalnya mau turun berat badan. Seperti yang di slide sebelumnya, berarti goalnya teman-teman harus dalam kondisi kalori defisit. Nah, idealnya itu, kalori defisit kita bisa lebih agresif dibandingkan kalori surplus. Aku sering sarankan di range sekitar 15-25%. Jadi, balik lagi, kalau kebutuhan kalori teman-teman 2000 misalkan, tinggal dikurangi 15% atau sampai dengan 25%. Kalau kita ambil tengah-tengah dia 20%, jadi kan setara dengan 400 kalori. Idealnya, ketika teman-teman mau turun berat badan yang punya TDI sekitar 2000 kalori, berarti cukup targetkan asupan kalori per harinya 1600. Terus progresnya seberapa cepat? Aku sarankan, dan juga ini berdasarkan berbagai macam anjuran dari organisasi di luar sana ya. Idealnya itu turun berat badan 0,5-1,5% per minggu. Ambil tengahnya lagi deh, 1%. Jadi untuk orang yang berat badannya 70 kg, turun 0,7 kilo per minggu itu udah bagus. Malah sehatnya seperti itu. Berarti kalau kita kali sebulan, kali 4, berarti turun kurang lebih 2,8 kilo per bulan. Ini adalah penurunan berat badan yang baik, yang sehat. Tapi di luar sana, banyak banget yang merasa turun berat badan itu pengen secepat mungkin. Nah, Benar banget, Coach. iya, jadi salah satu trigger orang kenapa lari ke diet ekstrim itu berawal dari pengen turun berat badan secepat mungkin. Jadi ini tuh kayak apa ya, buah si malakama gitu. Sedangkan nggak semua itu yang lebih cepat lebih baik, terutama di penurunan berat badan. Aku udah ngomong sering banget sama orang, jangan pernah diet ekstrim. Karena kalau ini misalkan ada waktu diperpanjang lebih lanjut ya waktunya, efek-efek buruk ketika teman-teman diet ekstrim itu jauh di belakang sana bakal lebih buruk efeknya. Ada rebound, relationship sama food jadi lebih jelek, kemungkinan naik berat badan jadi lebih baik, lebih cepat, terus progres untuk penurunan berat badan di kedepan hari akan semakin sulit. Jadi ini mungkin aku yang tekenin banget karena judul topik hari ini kan kenapa gagal diet. Seringkali penyebab utama awalnya itu adalah kepingin turun berat badan secara cepat. Sedangkan itu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat gitu. Jadi teman-teman cukup idealnya turun 0,5-1,5% per minggu aja, itu kalau teman-teman konsisten udah bagus banget. Terus kondisi ketiga, buat yang merasa udah happy dengan badannya, pengen maintain sehat aja, bisa kalori maintenance. Jadi asupan kalorinya disesuaikan aja sama nilai TDI yang didapat tadi. Oke, next. Nah, itu tadi kan gimana sih cara mencapai goal. Goalnya kan udah jelas nih, mau turun berat badan, naik berat badan, atau menjaga berat badan. Tapi permasalahan yang sering terjadi itu bukan kebingungan cara setting diet plan-nya, tapi kesulitan untuk bisa konsistennya. Nah, ini aku pakai piramida nutrisi yang aku kutip dari bukunya Eric Helms. Ini sering banget dikutip orang di luar sana ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di piramida itu ada 5 blok. Diurutkan dari blok paling bawah itu yang paling penting.
faktor yang lebih krusial gitu. Terlihat di paling bawah itu energy balance. Energy balance berarti kan keseimbangan energi. Balik lagi sama hukum keseimbangan energi yang tadi udah aku sebutin. Jadi kunci pertama orang mau punya gaya hidup yang diet yang sukses itu kunci di situ. Gimana sih teman-teman bisa ngatur asupan kalori masuk sama kalori keluar. Terus kalau diperhatiin ada kedua makronutrien, mikronutrien, nutrien timing, kelihatan ya. Jadi jam makan sebetulnya itu bukan sesuatu yang sangat penting urutannya. Jadi teman-teman mau makannya sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali itu nggak masalah selama balik lagi blok nomor 1, energi balance-nya udah sesuai plan nih. Terus kelima, suplemen ini bisa ngebantu buat teman-teman yang mungkin ada kesulitan di beberapa hal, bisa dibantu dipenuhi lewat suplemen. Tapi yang aku mau highlight adalah kalau diperhatiin itu ada semacam titik-titik di paling bawah tulisannya behavior dan lifestyle. Jadi perilaku dan gaya hidup itu sebetulnya adalah perkat. Jadi kalau diibaratin kelima blok ini nggak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau nggak ada behavior dan lifestyle yang mendukung. Jadi ibaratnya tuh kayak lemnya gitu, lem yang menyatukan piramida ini. Oke, teman-teman bisa ke ahli gizi, ke dokter gizi yang paling mahal, paling terkenal sedunia pun, terus dikasih plan. Oke, energi balance-nya diaturin, kalorinya sekian, makronutriennya diaturin, meal plan-nya kayak gini, udah sebaik mungkin. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ngejalanin dengan behavior dan lifestyle yang tepat, ibaratnya cuma dikasih piramida, terus nggak dilem, oke teman bawa-bawa, sedikit bisa gampang banget untuk jatuh gitu loh, untuk roboh, karena nggak kokoh sama sekali gitu. Nah, jadi gimana caranya? Saran dari aku adalah cari pola diet yang teman-teman bayangin deh, ngejalanin pola diet tersebut kira-kira bisa nggak dijalanin untuk jangka panjang? Bisa nggak pola diet tersebut jadi gaya hidup teman-teman yang baru? Nah, terus tipsnya gimana? Step by step, teman-teman cukup cari ubah pola dietnya itu nggak usah terlalu drastis. Kebanyakan orang ketika dari posisi yang misalkan minus di posisi bawah, itu harapannya tuh langsung ngebandingin dirinya sama orang-orang di luar sana yang udah di posisi plus. Kan jauh banget. Dibandingkan teman-teman langsung mengarah ke sana, akhirnya apa? Ke-trigger juga. Oke, jadi pengen cari pola diet yang bisa turun berat secepat mungkin. Udah itu siklusnya akan bakal muter-muter ke sana lagi. Balik lagi ke slide paling awal tadi. Akhirnya lari ke pola diet yang ekstrim. Saranku, oke kalau teman-teman emang di kondisi yang lagi kurang, oke, di posisi minus, targetnya nggak usah ke plus dulu, ke nol dulu aja deh, ke ground ground level dulu. Teman-teman beresin. Oke, misalkan dari yang nggak bisa ngatur pola makan, kekurangan protein, ya udah dibenerin dulu asupan proteinnya gimana. Yang penting perubahan-perubahan ini tadi itu habit dan lifestyle-nya yang teman-teman bayangin bisa jalanin jangka panjang. Dibandingkan ngikutin pola diet orang sana yang ekstrim-ekstrim, tapi maksain. Padahal kalau dibayangin, sanggup nggak jalanin pola diet seperti itu setahun aja deh. Rata-rata orang tuh nggak sanggup kalau jalanin pola diet ekstrim setahun. Nggak usah setahun, 6 bulan aja dia tuh aku rasa banyak orang nggak sanggup jalanin pola diet yang ekstrim. Itu saranku udah dibuang aja pemikiran seperti itu, dibalik lagi deh. Cari kira-kira perubahan lifestyle yang sehat itu bisa mulai dari mana. Oke, misalkan teman-teman pasif bisa sesimpel ditambah kegiatan nambahin langkah steps per hari. Gampang kan, simple, tapi bisa dipertahankan gitu. Pola makan, oke, mungkin keseringan minum manis. Yaudah deh, coba dikurangin minum manisnya. Nanti perlahan-lahan misalkan sehari minuman manis 3 kali, dikurangi 2 kali, bisa di-maintain, nanti dikurang lagi sekali, di-maintain. Nah, itu jadi lebih baik. Jadi, lifestyle sama behavior itu ada, teman-teman. Buat ngerekatin piramida ini supaya akhirnya teman-teman bisa punya lifestyle yang sehat jangka panjang gitu. Oke, boleh next. Nah, tadi di blok kedua sama ketiga, selain teman-teman perhatiin energy balance-nya, ini energy balance kita ngomong kandungan kalorinya aja. Kalau kita mau lebih dalam lagi, sebetulnya tuh setiap makanan akan punya kandungan yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Perbedaannya apa? Kalau makronutrien sesuai namanya, berarti ini kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak, makro. Serta kandungan makronutrien ini yang mengandung energi, jadi ada nilai kalorinya. Contohnya paling sering dibagi jadi 3, karbohidrat, protein, dan lemak.
karbohidrat dan protein per 1 gramnya mengandung 4 kalori, sedangkan lemak per 1 gramnya mengandung 9 kalori. Itu yang namanya makronutrien. Kalau mikronutrien, sesuai namanya, itu nutrisi yang tubuh kita juga perlukan, cuman dalam jumlah sedikit. Contohnya paling simpel, berbagai macam vitamin dan mineral. Kalau diperhatiin kan satuannya seringkali pakai miligram atau mikrogram, jadi jumlahnya lebih sedikit. Nah, jadi untuk teman-teman bingung nih, untuk makanan-makanan di Indonesia itu terus kandungan makronutriennya berapa, kalorinya berapa. Nah, di sini aku udah pernah nih kolaborasi sama Nutrilite, jadi ada buku katalog kalori yang isinya itu udah kita filter ya, untuk makanan-makanan yang sering kita temuin di Indonesia, lengkap dengan nilai kalorinya berapa, per berapa gram servingnya, kandungan makronutriennya seperti apa, dan juga di dalam ini ada banyak resep-resep yang pakai produk-produk Nutrilite. Oke, boleh next. Nah, tadi kan memang ada satu piramida yang paling atas itu suplemen. Jadi menurutku suplemen itu sesuai namanya seharusnya pelengkap. Jadi buat teman-teman memang ada, aku temuin, aku sendiri juga ngerasain ketika kondisi tertentu yang kita sulit untuk menjalankan di hari itu sesuai plan yang kita mau. Paling simpel biasa orang yang ketika lagi sibuk banget kerja terus nggak sempat sarapan. Nah, aku pribadi juga ini aku habis dikirimin Nutrilite, thank you Bodiki. Ini aku pakai biasa ketika di hari aku sangat sibuk, nggak sempat sarapan gitu, aku cukup ambil 1 saset, taruh shaker, pakai air, terus di-shake, dibawa di perjalanan. Simple, Praktis ya Bang praktis. Hans. Ini aku paling suka ya praktisnya itu. Tapi selain praktis, kandungannya ini juga bagus banget. Satu, kita lihat dari kalorinya dulu. 200 sampai 220 kalori itu menurutku untuk 1 mil tergolong rendah kalori. Tapi walaupun rendah kalori, ternyata kandungan proteinnya itu lumayan tinggi, 17 sampai 18 gram protein. Ini kalau diibaratin mungkin sekitar 80 gram daging ayam atau mungkin kayak 2,5 butir telur gitu. Jadi lumayan proteinnya. Terus kalau dilihat lagi ada 6 gram serat. 6 gram itu tinggi banget untuk serat ya teman-teman. Buat perbandingan, rata-rata sayur itu per 100 gramnya 2 sampai 3 gram. Brokoli itu per 100 gram kalau nggak salah 2,7 gram seratnya. Itu kan makronutriennya. Tadi kan gizi selain makronutrien kita perlu perhatiin mikronutriennya juga. Jadi di Bodiki selain kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang, dia juga punya sumber 12 vitamin dan 8 mineral. Jadi memang menurutku sih, buat yang ribet, aku pribadi juga merasa terbantu, tinggal minum Bodiki aja buat meal replacement ketika nggak ada waktu untuk prepare meal-meal dalam sehari-harinya gitu. Nah, oke, paling itu aja dari aku. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Kiva ya. Oke, terima Thank kasih you. Ko Hans. Wah, lengkap banget ya penjelasan dari Ko Hans. Jadi kita udah nggak bingung lagi ya. Nih, buat jalanin diet yang nggak asal diet ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya jadi gagal diet nih, sahabat Nutrilite. Jadi gimana nih, sahabat Nutrilite? Udah siap belum nih untuk menjalankan gaya hidup sehat bersama Mbak Diki? Siap ya semua ya? Harus dong, jangan sampai nggak siap. Siap nih, Bu Nur siap katanya. Oke, dan selanjutnya kenapa sih kita ini sering banget ya, pasti di antara kita semua pasti banyak banget yang bilang diet itu sulit. Menjalankan gaya hidup yang sehat itu sulit karena banyak banget peraturan-peraturan yang menekankan kita harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Jadinya ujung-ujungnya malah kita nggak lakuin semuanya ya karena merasa sulitnya itu. Tapi nih, padahal kita bisa memulai gaya hidup yang sehat itu mulai dari 7 hari pertama kita di Sahabat Nutrilite. Jadi kita bisa menjalankan 7 hari pertama gaya hidup yang sehat itu bersama Mbak Diki ya, sahabat Nutrilite. Lalu kira-kira ada apa aja nih di paket 7 Days Mbak Diki ini? Nah, ada Badiki tentunya, yang mana satu box Badikinya ini ada 7 sachet Badiki yang kita bisa pilih rasanya sesuai dengan selera kita. Dan juga ada high fiber yang isinya 15 sachet.
Nah, tentunya ini sudah sangat cukup sekali untuk memenuhi atau menunjang 7 hari pertama kita ya, sahabat Nutrilite. Lalu keunggulannya nih apa aja ya? Nah, Body Key by Nutrilite ini pastinya sudah berpengalaman lebih dari 85 tahun dan juga standar kualitas dan keamanannya itu terjamin. Dan juga nih sahabat Nutrilite tidak mengandung pewarna, pemanis, dan juga pengawet buatan ya sahabat Nutrilite, jadi aman banget nih. Dan juga tadi yang sudah dijelaskan Kohans bahwa nih sudah memenuhi kebutuhan gizi harian kita juga karena sudah ada vitamin, mineral, dan juga serat, juga protein yang pastinya akan memenuhi nutrisi harian kita dengan seimbang. Lalu kira-kira kelebihan dari masing-masing produk ini apa sih? Nah, ini dia nih, Body Key dengan 3 varian rasa yang bisa kita pilih tanpa menyiksa kita ya, sahabat Nutrilite. Karena diet itu biasanya disuguhi dengan makanan-makanan yang tidak enak, yang tidak berasa sampai kita tuh jadi males buat makannya ya. Tapi tenang aja, kalau Badiki ini udah terdiri dari 3 rasa yang enak-enak nih, yang bisa kita nikmati juga dan juga bisa di-mix dengan apa saja, bisa di-mix dengan buah, bisa di-mix dengan protein yang seperti Tuhan tadi sarankan juga dan juga memiliki rasa yang enak juga ya sahabat Nutriat. Jadi nggak bikin kita kesiksa ya dietnya ya. Dan memiliki 12 vitamin dan juga mineral, lalu juga 6 gram serat, dan sudah non-GMO, juga gluten free, dan juga sudah terlabeli halal. Jadi aman buat kita semua ya. Dan ini tuh praktis banget, tinggal shake aja, tinggal blender aja. Mau pakai buah, mau pakai apapun bebas ya sahabat Nutrilite. Praktis bisa dibawa kemana-mana. Dan selanjutnya juga ada high fiber. Nah, ini dia nih, high fiber. Dan juga kandungannya nih, ada serat larut dan juga tidak larut yang bisa mengontrol kadar gula darah kita dan juga mengikat kolesterol untuk dibuang nantinya. Lalu juga ada makanan bakteri baik nih, inulin, yaitu prebiotik yang akan mendukung dan juga akan memenuhi kesehatan pencernaan kita. Jadi isinya itu ada 15 sachet ya, cukup 2 kali sehari untuk diminum atau di-shake bersama Badiki tadi. Oke, selanjutnya. Ya, kenapa sih harus paket Badiki 7 hari ini yang kita pilih? Karena pastinya harganya lebih terjangkau, lalu juga bisa mendukung kita atau mungkin yang baru saja ingin memulai atau para pemula ini cocok sekali ya untuk memilih paket 7 days ini. Karena gampang banget dan juga harganya lebih terjangkau ya, dan juga kita nggak perlu khawatir nutrisi hariannya juga sudah terpenuhi dengan seimbang, sahabat Nutrilite. Dan selanjutnya nih, kira-kira nih sahabat Nutrilite semua sudah memenuhi 6 kunci gaya hidup sehatnya atau belum? Kalau belum, kita mulai tingkatkan perlahan mulai dari sekarang ya sahabat Nutrilite. Dari mulai kita memperhatikan pola diet kita nih, kira-kira dari makanannya, itu semuanya kita harus perhatikan juga, jangan asal makan, jangan asal kita makannya sedikit, tapi kita tidak memperhatikan nutrisi yang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Jadi harus tetap memperhatikan nutrisi yang seimbang. Lalu juga pola pikirnya juga, kita harus memulai konsisten dan juga percaya pada diri kita sendiri kalau kita bisa memulai gaya hidup sehat untuk kedepannya. Jangan lupa juga bisa lakukan apresiasi-apresiasi kecil karena kita sudah memenuhi kebutuhan kita untuk memenuhi sehari-hari kita karena kita udah hidup yang sehat ya, sahabat Nutrilite. Nah, selanjutnya juga ada pola makan nih. Pola makannya juga apa yang kita makan, kapan kita makan, itu juga harus diperhatikan ya. Dan juga mulai bergerak, mulai aktivitas mulai dari hal yang kecil, mulai kita dari duduk atau sambil nonton TV, kita juga bisa bergerak ya, sahabat Nutrilite. Juga nih, stres nih. Kalau stres biasanya larinya kemana sih? Biasanya kalau stres pengennya ngemil, makan ya. Jangan sampai stres makanya ya, sahabat Nutrilite. Juga pola tidur nih, jangan sampai begadang dan cukupi tidurnya itu 7-9 jam per hari. Jadi jangan sampai begadang ya. Oke, dan kira-kira nih sahabat Nutrilite udah siap belum memulai gaya hidup sehat bersama Badiki mulai dari sekarang? Siap ya? Yuk kita langsung
Mulai dari sekarang, mulai dari makanan-makanannya juga kita perhatikan tadi, terapkan juga 6 kunci gaya hidup sehat bersama Mbak Diki. Dan selanjutnya nih, sahabat Nutrilife, kita sudah ada di akhir materi dan kita akan mengadakan sesi Q&A bersama Kohans. Kita nanti akan pilih beberapa pertanyaan yang masuk dan akan langsung dijawab oleh Kohans ya. Oke nih, kira-kira sudah ada belum ya? Nah, ini ada dari Pak Gadang nih, Kohans. Untuk menaikkan berat badan, bagaimana pengaturan konsumsi Mbak Diki di antara makan 3 kali sehari? Kira-kira gimana ya? Untuk naik berat badan ya, Pak Gadang. Oke, Oke. menarik. Biasanya kalau dari sepengetahuanku, aku banyak orang memakai meal replacement karena body key ini kan semacam meal replacement ya, dengan tujuan untuk mengurangi asupan kalori dengan target kalori defisit. Biasanya yang aku temuin kondisinya seperti itu. Tapi kalau ini goalnya mau naik berat badan, berarti kan kita harus kalori surplus. Saranku sih tetap boleh, karena kan kita ngerti body key tadi kandungan nutrisinya seimbang ya. Jadi saranku adalah gimana caranya pakai body key tapi bisa achieve kalori yang lebih tinggi. Mungkin saranku bisa dicampur dengan bahan-bahan lain yang untuk nilai kalorinya naik. Paling gampang, biasa aku saranin kalau orang mau kesulitan naik berat badan itu kan menambah asupan kalori lewat liquid kalori, diminum, karena biasa lebih gampang daripada makan. Nah, mungkin di sini tipsnya bisa pakai body key, tapi daripada pakai air, kita bisa pakai susu full cream misalkan, atau susu fresh milk. Jadi kan kalau air kan nggak ada kalorinya. Kalau kita campur pakai susu kan susu ada kalorinya tuh, udah dapat tambahan kalori lagi. Biasanya kalau mungkin ini lebih cocok kalau di shake pakai blender ya, di blend gitu, ditambahin peanut butter. Biasa aku saranin buat orang-orang di luar sana yang kesulitan uh, penuhin target, khususnya mau naikin berat badan, bisa pakai dicampur peanut butter, karena peanut butter itu cukup padat kalori, karena basically semua kacang itu nilai kalori cukup tinggi ya, padat. Jadi bisa dibantu pakai peanut butter untuk shake-nya tadi itu jadi lebih tinggi kalori. Itu yang pertama sih. Kalau yang kedua, mungkin tipsnya adalah makan normal seperti biasa 3 kali, tapi tetap ditambahin sama body key lagi. Jadi Jadi, cemilan ya, Kohans ya? jadi body key-nya bukan buat meal replacement, tapi buat tambahan. Karena goal-nya kan kalau mau naik BB harus kalori surplus. Jadi gimana caranya harus naikin asupan kalorinya. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oke, Kalau terima dari Mbak, kasih, Kohans. uh-uh, Terima kasih, Kohans. Oke, sama-sama. semoga terjawab ya, Pak Uh-uh. Gadang. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Anggi. Minum badiki 3 kali sehari tanpa makan apakah boleh? Nah, bagaimana bila sudah minum badiki tapi masih lapar? Tentunya boleh makan lagi ya, kawan. Kalau yang pertama, pendapatku pribadi, aku sih kurang menyarankan ya. Untuk 3 kali sehari nggak makan apa-apa, tapi cuma body key aja. Karena kan udah dilihat tuh piramida tadi. Paling bawah kan energi balance-nya gimana, dan fungsi body key kan tadi buat tambah praktis, buat meal replacement juga. Sebaiknya sih saranku tetap ada makanan apa ya, sering disebutnya real food ya. Makan lagi ya, Mm-mm. betul-betul. Karena ya walaupun nutrisinya oke, tapi ada beberapa kandungan-kandungan lain kan variasinya tetap harus lebih. Misalkan kalau bodiki kan aku lihat sumber utamanya kan dari soy protein ya, itu kan dari nabati. Sedangkan kalau sumber protein itu ada lagi sumber yang namanya dari hewani. Itu kan ada kandungan asam aminonya yang berbeda-beda, karakter asam aminonya. Dan lebih baik kita seimbang, selain kita asupan protein dari nabati yang bisa dibantu sama bodiki, mungkin kita juga penuhi asupan protein dari hewani. Jadi bisa dari daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain-lain. Terus juga makan solid food itu menurutku tetap lebih baik sih. Jadi mindset-nya adalah
makanan pola makan sehari-hari dari makanan nutritious whole foods-nya itu udah bagus. Terus kalau kesulitan, nah bisa dibantu pakai body key tadi itu. Jadi buat ngebantu memenuhin. Sebelumnya juga fondasinya juga harus udah bagus. Ini mungkin ini pertanyaan baru masuk nih, mungkin relatable bagaimana bila vegetarian. Ini aku tambahin sekalian ya. Ya, boleh boleh Kak Hans. Biasanya kalau permasalahan yang paling sering muncul buat vegetarian itu di pemenuhan asupan protein. Kalau di luar sana ya, dari pro dan kontra yang sering aku dengar. Karena kan bisa dibilang kandungan protein di nabati itu tidak lean itu tidak serendah apa ya. Jadi ibaratnya kan ada sebutan lean protein. Jadi lean protein itu kandungan yang sumber protein tapi nilai kalorinya cukup rendah dan juga rendah lemak. Sedangkan kalau kita lihat sumber protein nabati, di dalamnya itu pasti dia ada kandungan karbohidrat, protein dan lemak. Komplit. Sebetulnya sih baik. Sedangkan kalau teman-teman lihat nanti di katalog kalori juga ada itu kandungan-kandungan dari sumber protein hewani itu mereka nggak ada karbohidrat sama sekali, hanya protein dan lemak. Jadi protein dari hewani itu bisa lebih lean dalam artian kandungan proteinnya itu bisa lebih tinggi secara per 100 gramnya dan juga punya kandungan asam amino yang sebetulnya lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Jadi saranku buat yang vegetarian bukan berarti nggak bisa, tapi harus lebih bervariasi. Jadi pilihan sumber proteinnya kalau bisa jangan itu-itu doang, jangan kayak tahu tempe doang. Mungkin bisa lain dari kayak lentils, kayak kacang-kacangan, beans, itu kan ada berbagai macam ya. Jadi emang kalau vegetarian tantangannya itu harus bisa lebih pilih menu yang bervariasi. Karena kan kondisi vegetarian ini berarti kan secara tidak langsung ada pantangan ya. Nggak boleh Ya. makan hewani. Memang pola diet yang ada pantangan itu pasti lebih sulit ngejalaninnya sih. Paling saranku gitu. Tetap harus bisa bervariasi menu makannya. Kalau bisa jangan monoton yang itu-itu aja kalau vegetarian. Oke, terima kasih Kak Tuh. Hans. Hmm. Sama. Oke, dan mungkin ini selanjutnya ada dari Bu Mariana. Saat ini kan banyak anak yang obesitas. Nah, gimana nih sarannya nih Kak Hans kalau untuk menurunkan berat badannya ya apa aja? Hmm. Kalau Ada saran usia nggak? sih, Kalau ini kan ini mulai dari 12 tahun. Nah, heeh. mungkin ada saran dari Kak Hans? Kalau usia berapa, setauku biasa kandungan yang perlu diperhatikan khususnya buat anak kecil dan ibu hamil dan menyusui itu kandungan pemanis buatannya. Tuh. Itu yang sering kali di high itu kalau ada kandungan aspartam. Cuman ini kalau aku cek kan aku kebetulan lagi pegang nih ya produknya Nutrilite. Itu kan pakai pemanis alaminya stevia glikosida, Stevia, berarti kan betul. stevia. Betul. Setahu aku, karena aku bukan expert di bidang itu, stevia itu masih aman dikonsumsi buat anak kecil. Jadi untuk amannya sih di atas 5 tahun, aspartam pun juga udah boleh. Jadi kalau anak kecil usia di atas 5 tahun, menurutku tuh udah aman. Cuman tantangannya, ini ada beberapa ibu-ibu juga yang kadang DM tanya aku, gimana ngomongin anak kecil buat ngatur pola Mm-mm. makan. Nah itu udah bukan bidangku lagi ya, karena ini sulit ngomongin anak kecil. Kebanyakan kan orang yang tanya aku udah orang dewasa ya yang adult sampai dewasa tua gitu. Itu lebih gampang udah punya kesadaran, udah bisa ngatur pola makan sendiri. Sedangkan kalau anak kecil kan, karena aku sendirinya dulu waktu kecil aku gemuk banget, jadi aku bisa relate sebagai anak kecil tuh kan kadang ya pengennya makan Sulit ya? enak-enak gitu Betul. sulit. Jadi ini mungkin pendekatannya agak gimana Kreativitas ya? para ibu-ibu Ya biasanya ya. paling ya mungkin paling gampang itu jadi contoh gitu di rumah ya. Mhm. Orang tua itu juga harus kasih lihat bahwa menu makan yang sehat-sehat itu bisa enak juga kok. Biar anaknya mau ikut-ikutan gitu. Mungkin ya itu salah satu tips dari aku. Tapi selebihnya mungkin bisa konsultasi sama dokter juga ya. Mungkin dokter bisa punya eh, solusi yang lebih baik di arah sana. Oke, terima kasih Kak Hans. Dan ini dari Mm-mm. Ibu Teddy, high protein Nutrilite anak umur 1 tahun udah boleh konsumsi, sudah boleh ya Ibu?
mulai 1 tahun ke atas sudah boleh konsumsi high protein. Biasanya anak-anak juga pengen varian-varian yang berasa yang seperti berry, seperti coklat, itu akan lebih menarik buat anak-anak juga boleh ya, Bu Teddy. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih, Ko Hans. Boleh kalau ada yang mau, boleh dari Ibu Rosmi. Boleh, Ibu? Atau mau raise hand juga boleh ya, boleh sambil videonya diaktifkan juga boleh loh Ibu. Biar nggak usah ngetik ya. Oke, sebentar. Beberapa customer yang minum body berry merasakan lambungnya itu nggak enak. Itu gimana ya? Biasanya kalau yang ada lambung ini, permasalahan lambung juga suka sering banget nih ngeluhin kalau minum suplemen atau apapun pasti akan seperti itu ya. Nah biasanya sih kalau Kiva saranin nih biasanya boleh sambil makan makanan karbohidrat seperti roti, sepotong atau 2 potong biar nggak terlalu kosong perutnya, lalu diselingi dengan badiki, biasanya seperti itu. Boleh ya? Kalau dari Kohan sendiri ada nggak nih sarannya Kohan? Wah, kalau itu udah ranah medis sih, bukan Iya, bidangku ya. Aku juga kadang, betul. Karena memang biasanya kalau yang sudah lambung itu biasanya memang agak akan ada efek yang berbeda ya kalau misalkan konsumsi suplemen atau apapun itu pasti ada. Jadi memang harus ada asupan yang masuk dulu nih ke dalam tubuh kita biar nggak kambuh juga mahnya biasanya seperti itu. Oke, ada lagi. Oh, ini dia ada tips diet untuk promil nggak nih, Ko Hans? Promil berarti ini posisi sudah hamil ya? Mungkin Biasa. sedang program ya atau sedang program sepertinya. Karena kan biasanya malah harus banyak makan makanan yang bernutrisi mungkin dia tapi pengen diet juga gitu ya. Kalau ini mungkin aku bisa kasih sarannya yang general aja ya. Mungkin kalau yang lebih detail, lebih personalized itu bisa ke dokter yang emang ahli di sana. Tapi ya balik lagi sama jawabannya harus dengan gizi yang seimbang karena kan untuk biasa yang udah hamil menyusui juga banyak orang itu ketika menyusui kan habis melahirkan berat badannya naik langsung pengen cepet-cepet turun berat badan. Ini dari yang aku baca-baca itu memang tidak disarankan karena ini fakta menarik mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ketika menyusui otomatis tubuh teman-teman akan membakar kalori lebih banyak walaupun nggak ngapa-ngapain karena itu untuk produksi ASI. Itu berbagai semacam studi aku baca rata-rata antara sekitar 350 sampai 700 kalori per hari tambahan tubuhnya bakal ngebakar kalori ketika menyusui. Jadi ketika ibu-ibu menyusui itu nggak perlu sampai harus diet ekstrim gimana. Cukup makan sesuai perhitungan TDII aja, itu berat badan pasti akan turun kok. Jadi pastikan ya gizinya harus seimbang ya, karena kan kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui kan harus lebih. Nah, itu harus diperhatiin menu-menu makannya kalau bisa yang whole foods, yang nutritious foods, mungkin sedikit kurangin processed food, junk food gitu-gitu. Tapi kalau dalam konteks penurunan berat badan, itu nggak perlu kalori defisit yang sampai gimana banget. Cukup makan sesuai TDII aja udah pasti berat badan turun ketika sedang menyusui. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya waktu kita sudah habis nih, Ko Hans. Oke. Mungkin bisa ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi lebih lanjut, nanti kita bisa langsung tanya ke tanya aja ya, sahabat Nutrilite. Nah, sekarang juga sahabat Nutrilite bisa melakukan video chat ditanya aja. Jadi untuk sahabat Nutrilite yang ingin sambil ngobrol langsung dengan brand consultant kami, itu bisa di video chat ya. Oke, dan selanjutnya juga kita ingin meminta Bapak Ibu untuk melakukan polling. Sudah siapkah pollingnya, Kak Nana? Oke, nih sudah tersedia ya pollingnya Bapak Ibu. Silakan mengisi polling terlebih dahulu. Ya, silakan.
Oke, sudah selesai mengisi pollingnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banget Ko Hans untuk penjelasannya hari ini dan jawaban-jawabannya juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua sudah terjawab oleh Ko Hans semua ya. Kalau masih ada pertanyaan lainnya boleh langsung aja nanti ke tanya aja dan bisa lakukan video chat juga bersama tanya aja. Kalau gitu sudah ada di akhir sesi hari ini. Kiva dan juga Ko Hans pamit undur diri. Dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye, sahabat Nutrilite. Terima kasih, Thank you. Kohan. Sama-sama. Terima Thank you semuanya. kasih. Bye-bye. Terima kasih, sahabat Nutrilite. Selamat.